Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai ensemble learning sebagai salah satu paradigma di dalam machine learning. Anggota kelompok kami meliputi Akbar Falihusodo, Ahmad Sakur, dan Adristi Fauzia Larasati. Ensemble learning merupakan sebuah metode di mana beberapa model yang disebut sebagai weak learner akan dilatih untuk menghadapi masalah yang sama. Dan hasilnya akan digabungkan serta dievaluasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Berikut merupakan ilustrasi dari proses ensemble learning. Dari ilustrasi ini, dapat kita ketahui bahwa proses training dilakukan menggunakan pendekatan divide and conquer, dengan hasil akhirnya mengarah pada peningkatan performa output berdasarkan evaluasi dari model yang dilatih. Adapun maksud dilakukannya ensemble learning adalah menghindari overfitting, kemudian mengurangi nilai bias dan variance, serta meningkatkan nilai akurasi dari model setelah dilakukan training. Baik, selanjutnya adalah bagging. Bootstrap aggregating atau sering disebut bagging adalah machine learning ensemble meta algorithm yang dirancang untuk meningkatkan stabilitas dan keakuratan algoritma machine learning yang digunakan dalam klasifikasi dan regresi statistik. Lanjut, lalu ada konsep bagging. Inti dari bagging sebenarnya sederhana, yaitu digunakan untuk menyesuaikan beberapa model independen dan rata-rata prediksi mereka untuk mendapatkan model dengan varian yang lebih rendah. Namun, dalam praktiknya, penyesuaian model tidak dapat sepenuhnya independen karena akan membutuhkan terlalu banyak data. Jadi, hanya mengandalkan properti prediksi yang baik dari sampel bootstrap atau keterwakilan dan independensi agar sesuai dengan model yang hampir independen. Berikut ini ada ilustrasi dari bootstrap. Jadi di kiri ini ada initial datasetnya full ya. Lalu kita lakukan sampling with replacement. Menjadi yang sebelah kanan ini dibagi menjadi beberapa model dari bootstrap sampelnya. Jadi bootstrap sampel ini datanya kita pilih yang random dari initial datasetnya, dan data sampel dari bootstrap ini pasti akan lebih sedikit dari initial dataset fullnya. Lalu selanjutnya ada ilustrasi dari bagging. Yang pertama ada initial dataset yang mana isinya terdapat data training dan data testing. Data training kita akan lakukan sampling with replacement yang mana akan menghasilkan beberapa bootstrap sampel. Dari masing-masing bootstrap sampel akan kita lakukan training sehingga akan mendapatkan bootstrap model. Nah, dari bootstrap model ini kita lakukan prediksi dengan melakukan mayoritas prediksi atau melakukan rata-rata prediksi sehingga kita akan mendapatkan ensemble model. Itulah kenapa disebut bagging, karena initial dataset kita bagi menjadi beberapa bootstrap sampel yang mana itu dinamakan sebagai bootstrapping, dan lalu model-model dari bootstrap itu tiap-tiap sampel data akan kita prediksikan menggunakan mayoritas prediksi atau rata-rata yang akan menghasilkan ensemble model yang mana itu merupakan aggregating, yang disebut aggregating. Jadi bootstrapping dan aggregating. Ya, selanjutnya adalah random forest. Random forest ini sebenarnya merupakan salah satu metode dari bagging, di mana pada sampel bootstrap akan ditambah dengan fitur yang dimiliki oleh data, sehingga akan menghasilkan output dengan varian yang lebih rendah. Lalu, konsep dari random forest. Pengambilan sampel fitur memang memiliki efek bahwa semua tree tidak melihat informasi yang sama persis untuk membuat keputusan, sehingga mengurangi korelasi antara berbagai output yang dikeluarkan. Keuntungan lain dari pengambilan sampel atas fitur adalah
membuat proses pengambilan keputusan lebih kuat untuk data yang hilang. Dengan demikian, algoritma random forest menggabungkan konsep bagging dan pemilihan fitur subruang acak untuk membuat model yang lebih kuat. Selanjutnya ada ilustrasi dari random forest. Sebenarnya ilustrasi pada random forest ini hampir sama dengan ilustrasi pada bagging, tapi ada sedikit perbedaan. Jadi pertama kita menginisialisasi dataset, lalu kita ambil yang dataset training, kita bagi menjadi beberapa bootstrap sampel. Tapi kali ini kita tidak hanya mengambil sampel dari barisnya saja atau row sampling, tapi kita juga mengambil feature-nya. Kita ambil feature sampling, lalu kita tambahkan ke dalam itu. Lalu setelah kita dapatkan sampel-sampelnya, maka kita akan training datanya dan akan masukkan ke dalam model atau deep trees. Setelah kita mendapatkan deep tree model, lalu kita akan lakukan prediksi yang mana sama akan menggunakan majority prediction atau menggunakan rata-rata prediksi yang nanti akan menghasilkan random forest. Boosting adalah teknik iteratif yang menyesuaikan bobot pengamatan berdasarkan klasifikasi terakhir. Jika suatu observasi diklasifikasikan salah, maka observasi tersebut akan mencoba kembali untuk menambah bobot observasi tersebut dan sebaliknya. Konsep boosting. Boosting secara umum mengurangi kesalahan bias dan membangun model prediksi yang kuat. Boosting telah menunjukkan akurasi prediksi yang lebih baik daripada bagging, tetapi juga cenderung terlalu menyesuaikan data pelatihan. Dengan demikian, penyetelan parameter menjadi bagian yang penting dalam meningkatkan algoritma untuk membuatnya menghindari overfitting. Boosting adalah teknik sekuensial di mana algoritma pertama dilatih pada seluruh kumpulan data, dan algoritma berikutnya dibuat dengan menyesuaikan residual dari algoritma pertama, sehingga memberikan bobot yang lebih tinggi pada pengamatan yang diprediksi dengan buruk oleh model sebelumnya. Tidak baik untuk seluruh kumpulan data, tetapi bagus untuk beberapa bagian dari kumpulan data. Jadi, setiap model benar-benar meningkatkan kinerja ensemble. Hal ini pun bergantung pada pembuatan serangkaian pelajar ramah yang masing-masingnya mungkin tidak baik untuk seluruh kumpulan data, tetapi bagus untuk beberapa bagian dari kumpulan data. Jadi, setiap model benar-benar meningkatkan kinerja ensemble. Bagging dengan boosting ada persamaan dan perbedaannya. Persamaannya yaitu menggunakan voting dan menggabungkan model dengan tipe yang sama. Perbedaannya, model individu dibangun secara terpisah pada bagging dan model dipengaruhi oleh kinerja yang dibangun sebelumnya pada boosting. Kemudian bobot yang sama diberikan untuk semua model pada bagging, dan pada boosting hanya akan membebani kontribusi model berdasarkan kinerjanya. Berikut adalah ilustrasi boosting. Berdasarkan ilustrasi dapat dilihat bahwa yang pertama dilakukan adalah melatih model yang lemah dan menggabungkannya ke model ensemble. Kemudian memperbarui bobot observasi yang salah diklasifikasikan dengan model sebelumnya, dan kemudian diklasifikasikan dengan model ensemble saat ini. Maka hasilnya akan menjadi model ensemble saat ini yang memprediksi kelas orange dan model yang memprediksi kelas biru pada ilustrasi tersebut. Konsep dari stacking adalah melakukan proses training terhadap weak learner dan menggabungkannya dengan melatih metamodel berdasarkan hasil prediksi yang diperoleh oleh weak learner sebagai input. Jika diasumsikan bahwa kita ingin menerapkan ensemble learning pada L jumlah weak learner, maka langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan stacking adalah sebagai berikut. 1. Bagi data training menjadi 2 bagian. Kemudian, yang kedua, memilih L weak learner dan latih pada data di bagian pertama. Yang ketiga, untuk setiap jumlah L weak learner, buat prediksi sebagai bahan observasi bagian kedua model. Dan yang terakhir, latih metamodel pada paruh kedua dengan menggunakan prediksi yang dibuat oleh weak learner sebagai input. Berikut ini adalah ilustrasi dari proses stacking. Dataset disusun menjadi beberapa weak learner yang tidak harus homogen untuk kemudian ditrain.
Nah, hasil training ini kemudian akan dijadikan input di dalam metamodel. Dari pembahasan yang sudah disampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa ensemble learning dapat memberikan hasil prediksi yang lebih akurat dengan model yang stabil. Ensemble learning juga dapat digunakan untuk menangkap hubungan linear atau non-linear di dalam data. Namun, terdapat juga beberapa kekurangan di dalam ensemble learning. Seperti diantaranya adalah pengurangan kemampuan interpretasi model serta beban komputasi yang meningkat sejalan dengan semakin kompleks proses algoritma yang dijalankan. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menyajikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.